Bab 143 dan Bab 144. 4 metode diagnosis. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Ivy merasa sakit hati karena diceramahi oleh kakeknya. Perempuan itu menggertakkan giginya dengan kuat. Dia yang masih tidak mau mengalah itu langsung berkata, "Aku mau berduel dengannya. Kalau dia memang hebat, aku baru minta maaf sama dia. Kamu mau bikin ribut sampai kapan sih?" Gertak Dr. Wisnu sambil memelototi Ivy. Lelaki parubaya dari keluarga Suteja sedari tadi hanya terdiam saja sambil menyimaki percakapan mereka. Lelaki itu membelalakan matanya seolah tidak percaya. Ternyata kemampuan Tama melebihi kemampuan Dr. Wisnu. Roni sendiri juga mulai kebingungan. Apa maksud dari semua ini? Apakah orang itu memang memiliki kemampuan bagaimana mungkin? Hanya dengan orang seperti dia bisa membuat Dr. Wisnu berbicara seperti itu. Saat ini Tama menatap Ivy dengan wajah yang penuh amarah. Wajah kecil seperti buah apel itu memerah. Ekspresi wajahnya yang arogan tampak tidak mau kalah. Tama merasa lucu saat melihat perempuan itu. "Kamu mau berduel apa denganku?" tanya Tama. "Tentu saja ilmu pengobatan," jawab Ivy tanpa ragu-ragu. Mata perempuan itu berputar-putar. Tiba-tiba dia tersenyum ceria dan berkata, "Kamu tahu kalau dasar pengobatan Cina tradisional adalah 4 metode diagnosis, yaitu observasi, penciuman, interogasi, dan palpasi denyut nadi. Kalau begitu kita pakai observasi saja. Coba kamu sebutkan, semua orang yang ada di ruangan ini. Setiap orangnya punya penyakit apa dan merasa nggak nyaman di bagian mana. Tidak perlu memeriksa denyut nadi. Hanya dengan melihat wajah pasien harus bisa mengatakan gejala yang pasien miliki." Mungkin ini terdengar sangat simpel. Tetapi dalam ilmu pengobatan tradisional, ini adalah hal yang sangat-sangat sulit. Bahkan bagi Dr. Wisnu saja, juga belum tentu bisa mendiagnosa pasien dengan hanya melihat. Tetapi ini adalah keahlian yang dimiliki Ivy. Perempuan itu sudah mengikuti kakeknya sejak dia berusia 1 tahun. Dia selalu mengikuti kakeknya kemana-mana. Karena itu pasien yang dia temui setidaknya juga ada puluhan ribu pasien. Ivy memiliki daya ingat yang sangat mengagumkan. Perempuan itu rasanya bisa mengingat semua tampang sakit setiap orang. Bahkan dia juga mampu mengklasifikasikannya. Seiring waktu, perempuan itu bisa mengatakan kondisi penyakit seseorang dengan hanya melihat wajah orang itu. Selain itu dia juga memiliki keyakinan yang sangat besar. "Ivy, kalau seperti ini bukannya kamu sengaja mempersulit Pak Tama?" omel kakeknya. Yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Tama menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pelan dan berkata, "Kalau begitu, terserah kamu saja." Melihat Tama yang juga menyetujui hal tersebut, Dr. Wisnu pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Kebetulan dia ingin melihat Tama dengan lebih detail. "Aku duluan," ujar Ivy. Perempuan itu merasa gembira. Dengan perlahan-lahan dia berjalan di hadapan orang-orang. Dia menatap dan mencermati wajah setiap orang dengan teliti. 10 menit kemudian, Ivy tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah selesai." Bapak ini di bagian tengah dahinya berwarna kemerahan dengan garis-garis horizontal di dahinya. Beliau pasti memiliki penyakit tekanan darah tinggi. Biasanya harus mengonsumsi makanan dan minuman yang agak tawar. Harus menghindari makanan dari ikan-ikan besar dan daging merah. Baru saja dia selesai berkata. Lelaki yang Ivy maksud tadi tercengang dan langsung berkata, "Wah, Dokter Ivy memang hebat. Saya memang memiliki tekanan darah tinggi." Kemudian Ivy langsung menunjuk Roni dan berkata, "Di bagian alis kamu kemerahan. Matamu juga keruh. Kamu punya gangguan paru-paru. Sekarang sudah hampir sembuh." Roni tertawa dan berkata, "Salut. Minggu lalu aku memang batuk-batuk sampai paru-paruku infeksi. Setelah menjalani perawatan, sekarang memang sudah hampir sembuh." Kalau Bu Linda, periode menstruasinya tidak teratur, terus juga mengalami dismenore atau yang lebih dikenal dengan nyeri haid. Penyebabnya pasti karena bekerja terlalu keras sampai kelelahan. Linda menganggukkan kepalanya dan berkata, "Benar yang kamu katakan itu." Ivy kembali memaparkan gejala yang setiap orang miliki. Dan semuanya memang tepat seperti yang mereka alami. Semua orang tampak terkejut. Lalu mereka semua memuji Dr. Wisnu karena mendidik cucunya dengan sangat baik.
Cucunya masih berusia sangat muda tetapi sudah memiliki kemampuan pengobatan tradisional yang begitu hebat. Senyum cerah mengembang di wajah Dr. Wisnu. Lelaki itu merasa bangga dengan cucu perempuannya itu. Kemudian Ivy menatap Tama. Perempuan itu tersenyum sombong dan berkata, "Pak Tama, penyakit Anda paling berat. Kamu pasti memiliki penyakit jantung." Tama tertawa pelan dan berkata, "Aku nggak ngangka usia kamu belum 20 tahun. Tapi punya kemampuan yang begitu hebat. Aku juga merasa kagum dan salut sama kamu. Hanya saja, tadi ada beberapa detail kecil yang terlewatkan sama kamu. Aku yang akan menambahkannya." Setelah itu, Tama menunjuk lelaki parubaya dari keluarga Suteja. Bapak ini selain memiliki tekanan darah tinggi, beliau juga memiliki penyakit diabetes dan jantung berdebar-debar, terutama di bagian kiri dadanya. Seharusnya karena pernah mengalami patah tulang rusuk. Menurut dugaanku luka itu adalah luka lama kira-kira 10 tahun yang lalu. Lelaki yang ditunjuk Tama sangat terkejut dan berkata dengan nada keheranan, "Pak Tama, Anda hebat sekali. Anda bahkan juga bisa tahu penyakit diabetes dan patah tulang rusuk yang saya alami. Saya memang pernah mengalami kecelakaan 13 tahun yang lalu dan mengalami patah tulang rusuk." Tama tersenyum lalu menunjuk ke arah Roni. Kalau dia mengalami infeksi paru-paru karena serangan hawa dingin setelah meminum alkohol. Ditambah lagi ginjalnya tidak berfungsi dengan baik lagi. Selain infeksi paru-paru, masalah terbesar yang dia hadapi saat ini adalah penurunan fungsi ginjal. Dibandingkan paru-paru, dia harus mengobati ginjalnya terlebih dahulu. Ekspresi wajah Roni terlihat canggung. "Kamu nggak usah pura-pura hebat. Ginjalku baik-baik saja," tukas lelaki itu. Seorang lelaki dibilang mengalami penurunan fungsi ginjal. Tentu saja dia tidak terima. Selain itu, meskipun dia memang seperti apa yang Tama katakan, dia juga tidak akan mengakuinya. Penurunan fungsi ginjal hanyalah sebuah gejala. Tetapi kalau dibiarkan terus begini, fungsi ginjalmu akan semakin menurun. Kalau sudah begitu, itu tidak hanya akan mempengaruhi kemampuan dalam kehidupan seks kamu. Kemungkinan besar kamu akan mengalami uremia. Jadi lebih baik kamu cari waktu untuk periksa ke rumah sakit. Mungkin saja masih bisa tertolong. Kalau tidak kamu hanya bisa menunggu transplantasi ginjal. Kamu, Roni baru saja mau meluapkan emosinya. Tetapi dia langsung dihentikan oleh lelaki parubaya di sampingnya. Tama tidak mempedulikan lelaki itu. Dia kemudian menunjuk ke arah Linda dan berkata, "Kalau Bu Linda, sebenarnya semua karena pengaruh kejadian beberapa waktu yang lalu. Jadi masih ada efek samping. Ditambah lagi semalam kebetulan kamu mendapat haid. Jadi aura kamu melemah. Tetapi kamu tenang saja. Tunggu haid bulan ini selesai. Semua gejala itu akan menghilang dengan sendirinya. Dan setelah itu haid kamu juga akan jadi lebih teratur." Linda terlihat sangat terkejut dan sekaligus merasa malu. Dia tidak tahu bagaimana caranya Tama bisa tahu kalau saat ini dia sedang datang bulan. Bahkan lelaki itu bisa menghitungnya dengan tepat kalau dia baru datang bulan semalam. Rasanya ajaib sekali. Ivy terdiam sambil melihat Tama menjelaskan penyakit beberapa orang itu dengan lebih detail. Dia sendiri juga merasa terkejut. Tetapi dia juga merasa semakin merasa tidak mau kalah. Semua kondisi penyakit yang tersembunyi itu tidak dapat dilihat oleh Ivy hanya dengan melihat wajah pasiennya saja. Tetapi Tama hanya perlu menatap mereka sesaat saja sudah bisa mendiagnosa mereka dengan tepat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Apakah lelaki itu hanya sembarang menebak saja? Ivy memanyunkan bibirnya dan berkata, "Pak Tama, soal penyakit jantungmu, aku betulkan." "Yang benar," ujar Tama sambil tertawa pelan. Kemudian lelaki itu mengulurkan tangannya pada Dr. Wisnu. "Dok, tolong periksa denyut nadi saya sebentar," kata Tama. Dr. Wisnu terlihat ragu-ragu untuk sesaat. Kemudian dia baru mengulurkan nadinya dan meletakkan kedua jarinya di pergelangan tangan Tama. Setelah beberapa saat, Dr. Wisnu menarik kembali tangannya. Lalu dia menolehkan kepala dan memelototi Ivy. "Kemampuan kamu masih banyak kekurangan. Masih berani-beraninya sok hebat di depan Pak Tama. Cepat minta maaf sama Pak Tama." Omel Dr. Wisnu. "Aku salah di mana, Kek?" tanya Ivy yang masih tidak terima. Sang kakek menggelengkan kepalanya tidak berdaya. "Coba kamu periksa denyut nadinya sendiri. Pak Tama mana ada penyakit jantung. Kamu yang salah lihat," ujarnya.
Apa? Ivy tidak berani percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberikan diagnosa selama lebih dari 10 tahun. Apalagi karakteristik penyakit jantung adalah yang paling mudah dikenali. Bagaimana mungkin dia bisa salah melihat? Ivy segera berjalan ke hadapan Tama. Lalu dia juga menekankan kedua jarinya ke pergelangan tangan lelaki itu. Seketika perempuan itu jadi melongo. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah padam. Jantung lelaki itu sangat baik. Tidak ada penyakit jantung seperti yang dia bilang sebelumnya. Jangan-jangan tadi lelaki itu sengaja berpura-pura terlihat seperti memiliki penyakit jantung. Agar Ivy salah memberi diagnosa dan terlihat buruk di depan orang lain. Kalau memang lelaki itu bisa menyamarkan ciri-ciri penyakit pada wajahnya, berarti dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk mengendalikan energi spiritual dalam tubuhnya. Kalau memang begitu, berarti berada di level dewa. Orang itu selain itu, sepertinya dia bukan asal menebak saat mendiagnosa beberapa orang tersebut. Berarti kemampuan lelaki itu sungguh berada jauh di atasnya jangankan dirinya sendiri. Sekalipun membandingkan Tama dengan kakeknya, tetap saja tidak sebanding. Tetapi lelaki itu masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Bab 144. Master, sekarang Ivy baru mengerti apa yang dimaksud dengan yang Tama bilang sedikit. Lelaki itu masih memberi muka pada Ivy. Maksud lelaki itu saat mengatakan sedikit, sebenarnya bukan benar-benar sedikit, melainkan berarti sangat banyak. Dr. Wisnu juga kaget bukan main. Dia bisa melihat kalau Tama sedang mengendalikan tenaga dalamnya. Lelaki itu sengaja membiarkan energi spiritual mengalir dalam tubuhnya dan menciptakan sebuah ilusi sehingga terlihat seperti memiliki penyakit jantung dan akhirnya cucunya. Ivy bisa tertipu oleh trik lelaki itu. Tetapi kalau membiarkan energi spiritual mengalir dalam tubuh sendiri akan membuat orang tersebut merasakan sakit yang teramat sangat. Tetapi Tama tidak hanya mampu mengendalikan energi spiritual untuk mengalir dalam tubuhnya. Lelaki itu bahkan dapat melakukannya dengan teknik yang sangat sempurna. Wajahnya tetap tampak seperti biasa. Tidak terlihat sekalipun dia mengernyit kesakitan. Tampaknya kekuatannya itu tidak hanya kekuatan yang berusia 50 tahun. Paling tidak kekuatan itu mencapai di atas 100 tahun. Dr. Wisnu saat ini juga tahu kalau dirinya telah bertemu dengan orang hebat yang selama ini menyembunyikan diri. Cucu perempuannya masih tidak tahu diri dan terus-menerus mempersulit Tama. Untung saja lelaki itu adalah lelaki sejati yang sesungguhnya. Kalau saja tadi Ivy membuatnya murka, takutnya lelaki itu hanya perlu mengeluarkan satu jurus. Dengan satu jurus itu saja bisa membuat Dr. Wisnu dan cucunya kehilangan nyawa. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk membalas serangannya. Karena itu Dr. Wisnu memelotot Ivy dan berkata dengan tegas. Pak Tama adalah orang yang hebat. Kamu sendiri yang salah lihat. Cepat minta maaf. Setelah itu dia membungkuk pada Tama dan berkata, maaf atas kelancangan cucu saya ini. Saya yang tidak mendidiknya dengan benar. Mohon dimaklumi. Setelah pulang dari sini saya pasti akan menghukumnya agar tidak berani lagi. Aku akui kemampuan kamu lebih hebat dari aku, ujar Ivy dengan suara pelan. Perempuan itu akhirnya tersadar. Dia mengerti kalau lelaki di hadapannya itu memiliki kemampuan yang melebihi dirinya berkali-kali lipat. Ivy pun tidak bisa untuk tidak mengalah lagi. Tama tersenyum sambil mengibaskan tangannya. Orang-orang belajar ilmu pengobatan intinya untuk menyelamatkan sesama manusia. Tidak ada istilah hebat dan tidak hebat. Kalau suatu hari saya bertemu dengan gejala penyakit yang sulit didiagnosa, saya mungkin masih perlu bimbingan dari Dr. Wisnu, ujar Tama dengan sopan. Setelah mendengar perkataan lelaki itu Dr. Wisnu seketika merasa seperti ditampar keras. Dia merasa begitu malu. Tetapi dalam waktu bersamaan, dia juga merasa lebih kagum lagi kepada anak muda di hadapannya itu. Jelas-jelas dia sendiri adalah seorang yang sangat hebat. Tetapi dia dengan sengaja merendahkan dirinya. Sikap seperti itu sudah jarang dimiliki oleh orang-orang masa kini. Apalagi mengingat usianya yang masih sangat muda. Wajar saja kalau dia sombong. Tetapi ternyata dia malah kebalikannya. Selain itu keterampilan Tama dalam ilmu pengobatan sudah mencapai tingkatan luar biasa.
Takutnya mau dicari seluruh daratan negeri ini juga tidak akan menemukan orang kedua seperti lelaki. Tidak disangka di kehidupan ini saya masih bisa bertemu dengan seorang master seperti Pak Tama. Mulai hari ini, saya mohon bimbingan dan ajarannya dari Pak Tama, ujar Dr. Wisnu sambil membungkukkan badannya sekali lagi. Tama membalasnya dengan menganggukkan kepala perlahan. Seketika Dr. Wisnu tersenyum cerah. Terima kasih banyak, Pak Tama. Orang-orang yang berada di dalam ruangan menjadi tercengang kala mendengar percakapan antara keduanya karena bagi mereka, Dr. Wisnu adalah orang nomor satu dalam dunia pengobatan tradisional. Tetapi lelaki itu malah bersikap hormat dan meminta bimbingan dan ajaran dari Tama. Maka dari itu semua orang merasa kaget bukan main. Orang nomor satu dalam pengobatan tradisional. Kemanapun dia pergi, dia akan mendapat penghormatan di mana-mana. Beberapa rumah sakit besar juga menganggap Dr. Wisnu sebagai orang terhormat. Tetapi di hadapan Tama, dia menjadi seperti seorang anak SD. Dengan patuhnya memanggil Tama dengan sebutan Pak atau Bapak. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Ivy sendiri juga menatap kakeknya dengan mata terbelalak. Tetapi perempuan itu tidak memiliki keberanian untuk banyak bertanya. Tama tidak banyak bicara. Tiba-tiba lelaki itu menatap Dr. Wisnu sekejap lalu dia menatap cucu perempuannya juga. Dr. Wisnu, aku lihat di dalam tubuh kamu sepertinya ada luka dalam. Makanya kamu menyuruh cucu kamu yang mengobati pasiennya. Tanya Tama tiba-tiba. Kamu bisa lihat kalau kakekku punya luka dalam. Tanya Ivy keheranan. Di wajah perempuan itu sekilas terlihat sangat kaget. Tetapi dia dengan segera mengendalikan ekspresinya dan kembali dengan wajahnya yang tenang. Dengan kemampuan Tama, sebenarnya wajar saja kalau lelaki itu bisa langsung mengetahuinya. Kakekku sebenarnya sedang dalam masa rehat untuk menyembuhkan diri. Jadi tahun ini kakek tidak akan menerima pasien lagi. Saat Roni datang untuk mencari kakek juga sudah menolak, ujar Ivy. Lalu kenapa kalian memutuskan untuk datang? Tanya Tama. Karena 2 hari yang lalu, seorang teman kakek menjual sebutir obat ajaib pada kakek. Katanya obat itu didapatkan di Jakarta. Makanya kakek mau datang ke sini untuk lihat-lihat. Jadi sekalian saja datang untuk menyembuhkan Pali Bertus, jawab Ivy. Obat ajaib apa? Tanya Tama yang juga terkejut. Ternyata ada obat yang dilirik oleh Dr. Wisnu. Entah itu adalah harta karun seperti apa. Makanya Tama juga merasa penasaran. Dr. Wisnu segera mengeluarkan sebuah kotak giok dari dalam sakunya. Lalu lelaki itu membuka kotak giok itu dengan hati-hati. Obat ajaib ini saya beli dengan harga 5 juta. Tetapi harganya sangat sebanding dengan khasiatnya. Saya sudah minum setengahnya, dan khasiatnya sedang bekerja di dalam tubuh saya. Sisa setengahnya saya selalu bawa kemana-mana. Silahkan Anda lihat sendiri, Pak Tama, ujar Dr. Wisnu. Seketika orang-orang di dalam ruangan berbondong-bondong mendekati obat ajaib yang diperlakukan seperti sebuah harta karun oleh Dr. Wisnu. Mereka ingin melihat bagaimana rupa obat yang diagung-agungkan oleh orang seperti lelaki itu. Begitu kotak giok tersebut dibuka, aroma obat tradisional langsung tercium oleh semua orang. Di dalam kotak hanya terdapat setengah butir obat yang berwarna kehitaman. Dr. Wisnu mengeluarkan sebuah pisau kecil yang terbuat dari giok. Dengan berhati-hati dia mengiris obat tersebut hingga sebesar sebuah kuku jari. Kemudian dia memberikan potongan tersebut pada lelaki parubaya keluarga Suteja dan Roni. Agar mereka berdua bisa mencoba khasiat obat tersebut. Kedua orang tersebut ragu beberapa saat. Setelah itu mereka baru memberanikan diri untuk meletakkan potongan obat tersebut ke dalam mulut. Sebentar saja obat itu meleleh di dalam mulut mereka. Tiba-tiba si lelaki parubaya itu terlihat seperti terkejut. Semakin lama mata lelaki itu semakin terbelalak. Orang-orang juga penasaran dengan reaksi lelaki itu. Dokter, sebenarnya obat ajaib apa ini? Biasanya dada saya yang bagian kiri sini sering mengalami nyeri. Tetapi sekarang saya sudah tidak merasa nyeri sama sekali, ujar lelaki parubaya itu. Roni juga memiliki reaksi yang sama. Selama ini aku merasa bagian paru-paruku selalu merasa tidak nyaman tetapi setelah makan obat tadi, aku merasa sangat lega. Bernapas juga jadi lebih ringan deh rasanya, ujarnya. Sekarang kalian juga sudah tahu bukan betapa hebatnya khasiat obat ini, kata Dr. Wisnu sambil tertawa pelan. Obat ini benar-benar ajaib. Kalau Dr. Wisnu bisa membuatnya,
Saya rela bayar mahal deh untuk mendapatkan obat ini, ujar si lelaki parubaya dengan senang hati. Aku juga sudah meneliti resep obat ini tapi hasilnya nihil. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Satu-satunya yang aku tahu dari obat ini adalah metode pembuatannya yang sudah lama hilang. Tampaknya, obat yang tersisa setengah butir ini akan menjadi harta karun di dunia, jawab Dr. Wisnu sambil tersenyum lirih. Saat Tama mengenali obat yang tinggal setengah butir itu, dia langsung terbengong sesaat. Segera setelah itu, dia malah tertawa lirih. Dokter Wisnu, obat ini kamu beli dengan harga 5 juta. Tanya Tama. Iya, jawab Dokter Wisnu dan setelah itu dia menimpali lagi. 5 juta tidaklah mahal. Bisa beli obat ajaib yang sudah hilang sejak lama ini. Bayar 10 juta juga tetap pantas, ujarnya sambil tersenyum sampai matanya tinggal segaris. Pak Tama, Anda juga bisa melihatnya. Kalau obat ini bukan obat biasa. Teman saya bilang, yang membuat obat ini adalah seorang master yang menyembunyikan identitasnya. Dia sudah berlutut di depan pintu rumahnya selama 3 hari 3 malam baru bisa membuat hati master itu terenyuh, tutur Dr. Wisnu. Lalu dia membeli obat ini dengan harga sebutirnya senilai 5 juta. Keesokan harinya, master itu telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi berjelajah. Mungkin saja di kehidupan ini sulit untuk bisa bertemu dengannya lagi, sambungnya. Orang itu tampaknya bukan orang biasa. Menghabiskan uang 5 juta untuk membeli obat ajaib itu sama sekali bukan angka yang besar, ujar si lelaki parubaya. Ivy baru saja minta maaf kepada Tama. Meskipun perempuan itu mengaku kalah dari Tama, tetapi tetap saja dia merasa tidak nyaman. Apalagi saat memikirkan kalau keterampilan dalam ilmu pengobatan lelaki itu lebih tinggi dari kakeknya. Saat ini ekspresi pada wajah Tama terlihat aneh. Lelaki itu seperti sedang menahan tawa. Ivy seketika merasa kesal dan tidak tahan untuk mengeluarkan komentar pedas. Hei, kamu ketawain apa sih? Jangan-jangan kamu anggap remeh obat ajaib itu. Memangnya kamu bisa buat obat kayak gitu? Dumel Ivy. Tama tertegun. Saat ini dia baru menyadari kalau semua orang sedang menatap dirinya. Karena itu dia langsung tersenyum lepas dan berkata yang sesungguhnya. Obat itu memang aku yang buat. Dokter Wisnu, sayang sekali, kamu sudah ditipu sama teman kamu itu, ujar Tama. Setelah dia berkata seperti itu, tiba-tiba suasana di dalam ruang menjadi hening mencekam. Semua mata sedang menatap terpaku pada dirinya. Orang-orang menatapnya dengan mata terbelalak. Dokter Wisnu sampai melongo. Lelaki itu seperti kehilangan roh dan menyisakan tubuhnya yang mematung kaku. Setelah sekian lama akhirnya lelaki itu baru membuka mulutnya. Pak Tama, obat ajaib ini benar Anda yang buat? Tanya lelaki itu. Ivy tercengang dengan mulut terbuka lebar-lebar. Lidahnya keluh tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya pun seperti membeku. Obat ini sih tidak termasuk obat ajaib seperti yang kalian semua bilang. Aku hanya buat ala kadarnya saja. Waktu itu aku buat untuk sembuhin luka pukul yang menjadi memar pada papa mertuaku. Lagi pula aku takut tubuhnya tidak sanggup menerima reaksi obat. Jadi aku sengaja mengurangi bahannya. Makanya obat itu sebenarnya ya kayak barang setengah jadi gitu. Begitu Tama selesai berbicara, suasana kembali hening. Seluruh orang yang ada di ruangan diam 1000 bahasa. Bersambung.